Oke guys, hari ini kita mau bikin ayam koto gadang ya, dan ceker koto gadang ya. Sebenarnya yang ada tuh bebek koto gadang, tapi karena kita punyanya cuma ayam di rumah, jadi kita pakainya ayam ya. Kalau kalian punyanya unggas lain kayak puyuh, burung dara juga bisa dijadiin itu ya, olahan koto gadang atau cabai hijau ya. Di sini kita punya ayam sekitar 500 gram, sama ini itu ya sekitar 200 gram ceker ya. Terus untuk bumbu-bumbunya, ini untuk rebusannya nanti kita pakai 1 sendok teh kunyit, setengah sendok teh kunyit, setengah sendok teh jahe, sama setengah sendok teh laos ya. Terus sekitar 6 lembar daun jeruk, 1 batang serai ukuran besar, sama 1 lembar daun kunyit ukuran besar ya. Untuk bumbu tumisannya nanti kita pakai cabai rawit ya sekitar 1 genggam, cabai merahnya 2 genggam ya, bawang merahnya 1 genggam, sama bawang putih, tambah kemiri itu sekitar 4 buah ya, tapi ternyata kita cuma punya ada 2 ya, jadi nggak apa-apa. Nanti ini dihaluskan ya. Nah, ini nanti gabungnya ke sini ya. Bawang bombay, kemudian nanti ada kapulaga, star anis ya, atau bunga lawang, kemudian cengkeh. Kita pakai biar lebih pedas lagi, kita pakai lada hitam ya. Lada hitamnya nanti kita pecah-pecahin hancur gitu ya. Jadi nanti ada tekstur black peppernya ya. Oke, langsung aja kita mau haluskan cabai merah, cabai rawit sama cabai hijau, sama bawang ya, dan kemiri ya. Tapi nanti bawangnya kita mau tumis dulu sebentar. Bawangnya ketika bulat itu masih ditumis dulu sebelum kita giling ya. Oke, langsung aja. Guys, nah ini kita panaskan wajan, kita masukin minyak ya. Minyaknya ini untuk menumis bawang, sama sekaligus nanti buat menumis bumbu rempah ya. Kita panaskan dulu minyaknya. Nah, minyaknya udah panas ya, udah bisa kita masukin bawangnya. Masih terlalu ternyata ya. Tapi gak apa-apa. Kita mau tengah-tengah dulu ya, goreng-goreng dulu sebentar. Yang digoreng cuma bawang merah dan bawang putih ya. Oke, ini udah itu ya, udah bisa diangkat ya, kita sisihkan ya. Oke guys, yang pertama kita haluskan adalah nih ya, lada ya. Lada itu karena dia teksturnya agak susah hancur juga. Kalau misalnya kalian punya lada hitam yang atau alat buat ngancurin lada hitam juga nggak apa-apa ya, boleh ya, langsung nanti ditabur di atasnya. Kita haluskan pakai garam ya, garamnya sekitar 1,5 sendok, terus 1,5 sendok makan. Untuk ayamnya kita sengaja nggak diungkep dulu karena nanti dia standarnya itu dia nggak diungkep ya. Untuk caranya itu ada beberapa versi ya, jadi ada ayam yang direbus dulu. Kalau kita nggak ngerebus ayamnya dulu ya, jadi nanti ayamnya dimasak berbarengan ya. Kita haluskan lada dengan dengan garam ya. Setelah itu baru kita masukin cabai satu-satu ya. Udah halus. Pertama kali saya nyoba ayam koto gadang itu rasanya pedesnya nampol gitu deh. Oke, nah rawitnya udah halus ya, kita masukin kemiri dulu ya, karena kemirinya nanti dia juga lengket ya.
Kemiri ini fungsinya buat mengentalkan ya. Jadi nanti dia teksturnya lebih kental dan lebih berminyak. Yang kita masukin lagi cabai hijau. Kita ulek sampai halus ya. Oke guys, nah ini cabai hijaunya udah mulai halus ya. Nah, terakhir kita masukin bawang yang kita tumis tadi ya. Kita ulek lagi sampai dia lebih halus ya. Kalau misalnya kalian nggak mau repot sama ini, nggak apa-apa, di blender juga lebih cepat ya. Tapi biasanya orang Padang tuh suka lebih enak kalau makannya diulek ya, diulek kayak gini. Oke, nanti kita kalau udah halus kita kasih lihat ya. Oke guys, nah ini cabenya udah halus ya. Nah tadi yang jahe, kunyit sama lengkuas kita pindahkan ke sini ya. Untuk menumisnya di sini kita udah siapkan tadi ada bawang bombay, kita iris ya. Ada cengkeh, kemudian apa namanya, bunga lawang sama itu ya, sama kapulaga ya. Kita panaskan lagi wajannya. Minyaknya minyak bawang tadi ya, jadi karena minyak bawang itu lebih enak ya. Kita panaskan lagi sedikit ya, tadi karena kita menunggu minyaknya udah dingin lagi. Yang pertama kita masukin adalah bawang bombay dan rempah-rempah ya. Masih belum panas tapi nggak apa-apa, langsung aja kita masukin bawang bombay, kapulaga dan apa namanya, kapulaga dan cengkeh. Ini kita tumis juga itu ya, rimpang-rimpangannya ya. Ini kita tunggu agak sedikit layu ya sebelum kita masukin cabai yang udah dihaluskan. Oke guys, nah ini udah mulai itu ya, aromanya udah wangi banget. Nah, bisa kita masukin cabainya ya. Ini pedasnya nampol dari cabai rawit, dari cabai itu ya, dari cabai lada hitam, tambah lagi cabai hijau ya. Ini kita masak dulu sebentar. Siapkan air sekitar 1 liter ya, 1000 ml ya, atau 1 liter. Kita biar masak dulu sebentar. Oke guys, nah ini udah ya, karena layu kita tambahkan air. Nggak usah 1000 ml ya, 500 ml aja ya, ternyata airnya cukup banyak. Tuh. Kita masukin daun-daun, serai dan kunyit. Untuk daun jeruknya disobek-sobek ya biar wangi ya. Oke, daun jeruknya. Nah di sini udah bisa dimasukin itu ya, ayam sama cekernya ya. Ini karena ayamnya masih dari kulkas, masih beku ya, tapi nanti dia bisa sendiri kok. Yang lama itu proses simmernya itu ya, dia harus dimasak perlahan gitu dengan waktu sekitar 1 atau 2 jam gitu ya. Nah, tapi kita nggak usah terlalu lama-lama karena kita nggak mau juga dia terlalu overcook gitu ya. Cekernya nanti tinggal diaduk-aduk ya. Nanti kita tunggu panas sedikit lagi, kemudian kita aduk lagi ya. Oke guys, nah ini udah mulai itu ya, udah terpisah satu sama lain. Jadi kita udah tata juga ya. Tuh, satu ayamnya udah mulai proses pematangan. Nah di posisi ini kita harus menutup ini ya. Jadi kita kayak menanak gitu ya, ditanak gitu ya. Nanti kita masak dia sampai airnya benar-benar kering ya, sampai cabai ini ditanak lagi ya. Kita tutup. Oke, kita tutup ya. Kemudian apinya nggak usah terlalu besar, apinya api apa ya, minimalis gitu aja ya. Jadi nanti karena dia prosesnya simmer gitu ya, apa namanya,
Gak usah terlalu besar ya, kalau terlalu besar nanti dia gosong ya, karena kita lupa ngaduknya di bagian bawahnya, dia mengendap. Nah ini harus sesekali dilihat ya sambil diaduk ya. Oke guys, nah ini dia ya, ayamnya ini udah mateng ya, karena dia udah kering, terus dia udah tanak juga ya. Tuh, sambalnya kayak gini ya, tuh bagus banget. Ini rasanya benar-benar koto gadang Bukit Tinggi ya, original asli. Oke, ini udah masak, udah mateng, udah bisa disajikan ya. Kalau misalnya tidak mau disajikan, nanti daun-daunnya disisihkan aja ya. Ini rasanya benar-benar Bukit Tinggi. Must try banget kalau misalnya itu ya. Kalau misalnya pengen nyobain di rumah, ini resepnya must try banget dicoba. Oh ya, untuk garamnya tadi nanti disesuaikan ya. Karena tadi untuk awal-awal memang garamnya tidak terlalu terasa, tapi ketika dia udah kering, garamnya dia udah terasa kembali ya. Oke, itu aja resepnya dari kita. Karena kita puasa jadi kita nggak bisa nyobain sekarang, tapi berdasarkan istrinya, ceritanya ibunya anak-anak, ini rasanya mantap banget, dijamin. Oke guys, nah ini dia nasi panas kita udah siap ya. Di sini kita udah punya ayam koto gadang. Ini kalau ayam koto gadangnya, terus atau ayam cabai hijau koto gadang ya. Koto gadang itu nama daerah di Bukit Tinggi. Dia itu lokasinya di seberang Ngaresiano ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pergi ke ke Ngaresiano, kalau misalnya jalan yang di dekat Lubang Jepang tutup, bisa lewat Koto Gadang ya. Sama ke Taruko juga bisa ya. Nah ini ayamnya yang kita bikin tadi. Ini minyaknya. Kalau misalnya kalian mau bikin ini, saya sarankan ayamnya jangan dicabut itu ya, jangan dikupas ya, atau dibuka dicabut. Yang enak tuh jalannya ayamnya cabut bulu ya, karena dia ada lemak ayamnya yang ada di situ. Terus ini sayur ya, kayak sayur toge. Ini rasanya pedes ya, pedes karena dari lada, cabai rawit, sama cabai hijau. Tuh. Terus misalnya gelap ya, lightingnya agak kurang nih. Kalau bebek itu dia lebih alot ya daripada ayam ya. Nah, tipsnya itu dia dibakar dulu, sama dibakar dulu bulu-bulunya ya juga ya, sama lemaknya juga sedikit terbuang kalau dibakar ya. Nah ini langsung aja kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Enak banget guys. Ini rasa asli yang pertama kali saya nyobain ayam koto gadang ya. Jadi waktu saya kuliah dulu, ada temen bawa dia orang asli Bukit Tinggi, bawain ini ayam bebek koto gadang. Rasanya tuh persis banget kayak gini. Dia pedes gitu ya, pedesnya nampol. Ini ceker ya. Kalau misalnya kalian pengen bikin burung dara juga bisa ya, burung dara, terus puyuh dan sebagainya, itu juga bisa ya. Rata-rata sih ungkas sih bisa ya dibikin kayak gini. Mantap banget guys. Oke ya, saya mau makan serius. Jangan dulu cobain resepnya. Nih, apa yang kita buat itu adalah, apa yang kita sajikan di YouTube ini adalah resep rumahan dari kita sendiri. Jadi insya Allah apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang kita makan. Jadi bukan ecek-ecek ya. Oke, that's all ya guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like and subscribe. Bye bye.